Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada dosen pengampu Pak Alfian Chandra Islantana, STMDS, selaku dosen pengampu kenegaraan mata kuliah umum G166 dan juga teman-teman dari G166 untuk menyaksikan presentasi dari kelompok 7 mengenai kerusuhan Mei 1998 sebagai salah satu bentuk contoh disintegrasi pada negara Indonesia. Di kelompok kami ada Natasha Mardiani, NPM 21044010027, kemudian ada Muhriza Ali Faizin, NPM 21044010050, kemudian juga ada Ahmad Akil Zaki, NPM 21071010324, kemudian ada Lukman Hakim, NPM 21081010118, dan ada saya sendiri, Maulana Brilica Putra, NPM 21082010038. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu kerusuhan Mei 1998 oleh Muhammad Riza Ali Faizin. Baik. Kerusuhan Mei 1998 dimulai pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 dan terjadi di sejumlah kota besar, yakni Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Kerusuhan ini dipicu oleh krisis moneter yang menerpa Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan sentimen anti-Tionghoa di masyarakat. Hal tersebut juga didorong oleh provokasi bahwa etnis Tionghoa yang menjadi penyebab krisis tersebut, yang didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa yang melarikan uang rakyat ke luar negeri, sehingga menimbulkan rakyat Indonesia sengsara. Dengan demikian, etnis Tionghoa akan menjadi semakin tersisihkan. Selanjutnya, kerusuhan ini merupakan menargetkan dari etnis Tionghoa sendiri dan juga menargetkan beberapa tokoh rumah milik orang-orang Tionghoa yang menjarah untuk penjara segala harta benda di dalamnya, sekaligus membakar properti yang mereka miliki. Selain itu, kekerasan rasial dan juga kekerasan seksual juga dialami oleh para perempuan etnis Tionghoa. Pelaku memperlakukan mereka secara biadab, di mana mereka dilecehkan, diperkosa, dianiaya, bahkan dibunuh. Dari data yang ada di kanan itu, ada korban kerusuhan, jumlah korban yang meninggal dan juga luka-luka. Sebanyak korban meninggalnya 1.217 yang tercatat oleh TGFP, dan juga yang tertinggi dari korban luka-luka dari Pemda DKI yakni 101 orang. Sementara itu ada jumlah korban kekerasan seksual yang berjumlah 35 orang. Kerusuhan ini juga menyebabkan kerugian secara material dan juga dapat merusak persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh Bintang. Benih disintegrasi dalam kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 memang tidak menyebabkan disintegrasi bangsa melalui perpecahan wilayah dan ideologi yang tampak. Namun tetapi terdapat banyak faktor-faktor disintegrasi di kemudian hari yang perlu kita sadari bersama. Kerusuhan ini terjadi akibat benih disintegrasi yang tertanam sejak lama. Potensi perpecahan dalam sebuah tubuh NKRI tidak hanya dibatasi secara perpecahan militer, akan tetapi secara sosial pula seperti yang terjadi setelah kerusuhan Mei 1998. Sebelum itu perlu kita ketahui penyebab disintegrasinya terlebih dahulu. Menurut kelompok kami, disintegrasi yang menyebabkan kerusuhan Mei 1998 adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sentimen anti-rasial atau anti-Cina. Yang kedua, krisis ekonomi dan ketimpangan sosial. Ketiga, pemerintahan dan kondisi keamanan nasional yang tidak stabil. Selanjutnya, menurut Charles
Kappel, terdapat 5 karakter umum etnis Cina yang berkembang dalam persepsi masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat etnis Cina cenderung dianggap sebagai sebuah bangsa atau ras yang terpisah, yakni bangsa Cina. Yang kedua adalah masyarakat etnis Cina diuntungkan dalam struktur sosial di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ketiga, persepsi negatif bahwa masyarakat etnis Cina memiliki sikap arogan. Dan keempat, masyarakat etnis Cina dilihat mempertahankan nilai-nilai kulturnya dimanapun mereka berada. Dan yang kelima, masyarakat etnis Cina dipandang sebagai kelompok yang hanya peduli kepada kepentingannya sendiri, terutama kepentingan ekonomi. Sentimen anti-rasial atau anti-Cina ini, persepsi masyarakat Indonesia pada saat itu yang berkembang sejak puluhan tahun, berkembang menjadi stigma yang negatif, membentuk hubungan saling mencurigai antara etnis Tionghoa dengan pribumi, sehingga hubungan ini rawan dan kemudian meledak pada kerusuhan Mei 1998. Berdasarkan hasil analisis koordinator investigasi dan pendataan tim relawan, Sri Palupi, sentimen anti-Cina dimanfaatkan untuk memicu kerusuhan dan penjarahan. Kecemburuan sosial ekonomi yang menjadi alasan mengapa etnis Tionghoa menjadi domba hitam yang disalahkan. Selanjutnya, silakan. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Penyebab disintegrasi pada kerusuhan Mei 1998 selanjutnya adalah krisis ekonomi dan ketimpangan sosial. Jadi untuk kerusuhan sendiri itu kan memang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Tapi mengapa kemudian krisis ekonomi ini menjadi faktor disintegrasi bangsa Indonesia sendiri? Jadi kalau kita harus kembali kepada mengapa krisis ekonomi terjadi. Nah, krisis ekonomi ini merupakan krisis moneter yang menimpa tidak hanya negara Indonesia, tapi juga negara tetangga, terutama Thailand, yang kemudian mengakibatkan yang namanya domino effect berimbas pada Indonesia sendiri, sehingga nilai tukar rupiah pada kala itu semakin anjlok. Jadi dari awal nilai rupiah itu tidak jauh berbeda, cuma sekitar 3.000. Kemudian dengan adanya kerusuhan Mei 1998 dan adanya krisis moneter ini, nilai tukar rupiah itu menyentuh hingga angka sebesar 16.000 untuk per dolar Amerika Serikat. Selain itu, dampak dari krisis moneter ini juga berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan kesengsaraan yang lain pada masyarakat pribumi. Nah, dari hal tersebut akan menimbulkan sentimen dan kecemburuan sosial kepada etnis Tionghoa karena mereka mayoritas sebagai penggerak roda ekonomi melalui usaha yang mereka didirikan. Ditambah, sebagian masyarakat Tionghoa juga dikenal sebagai orang yang sudah mapan dan ketika menjalankan bisnisnya. Jadi, mulai dari sebuah krisis ekonomi hingga menjadi sebuah kerusuhan dilalui oleh yang namanya kecemburuan ekonomi. Jadi dengan adanya krisis ekonomi yang membuat masyarakat pribumi, masyarakat lokal Indonesia itu terjadi ketimpangan, yang mereka cemburu, kemudian ditambah dengan hidup yang semakin sulit, harga yang semakin naik, makanan semakin jarang ada, semakin mahal. Ini membuat masyarakat pribumi merasa sengsara, merasa sebagai pihak yang dirugikan. Nah, ketika pemerintah itu tidak bisa menjawab untuk menyelesaikan krisis ekonomi ini, yang juga akan saya jelaskan di slide berikutnya, maka untuk masyarakat pribumi perlu yang namanya domba hitam, perlu ada yang mereka perlu salahkan di sini. Sehingga ketika mereka sudah dalam posisi yang begitu muak dengan keadaan, yang namanya akal logika, yang namanya rasa simpati, kemudian namanya benar dan salah, itu akhirnya buram. Nah, ketika hal ini buram, nah ini menyebabkan kemudian pelaku kerusuhan Mei 1998 itu semakin kompleks
Nah, karena ada aksi penjarahan, barang-barang orang etnis Tionghoa itu dijarah, kemudian ada pembakaran, perusakan. Yang perlu diketahui juga, penjarahan ini nggak cuma untuk toko-toko untuk etnis Tionghoa, tapi juga rumah, ya rumah tempat tinggal. Jadi kalau dibilang apa yang dilakukan oleh penjara itu memang benar-benar melanggar asasi manusia, benar-benar sebuah tindakan yang sudah berujung kriminalitas. Nah, tapi yang perlu disadari ketika pada saat itu, karena kondisi itu benar-benar chaos, ya, benar-benar chaos, di mana pada saat itu juga ada demonstrasi oleh mahasiswa yang turun ke jalan, dan juga orang-orang yang saat itu melihat kondisi chaos ini memanfaatkan untuk melakukan penjarahan. Jadi melalui krisis ekonomi, kemudian ketimpangan sosial yang begitu nyata, hingga terjadi penjarahan pada Mei 1998. Dan ini bisa juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya, ketika kita misalkan mengalami krisis ekonomi. Jadi selama kondisi tidak stabil, yang namanya benih diintegrasi itu pasti bisa muncul, karena tidak adanya ketidakpuasan terhadap kondisi. Dan ini nggak hanya untuk krisis ekonomi, bahkan untuk hal yang lain seperti dalam bidang politik itu juga akan terjadi. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai pada bidang politik. Nah, jadi alasan selanjutnya mengapa disintegrasi pada kerusuhan Mei 1998 bisa terjadi karena adanya pemerintahan dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Jadi kita harus tahu dulu untuk konteks dalam kerusuhan Mei 1998 ini berada di masa Orde Baru. Jadi runtuhnya kekuatan ekonomi, runtuhnya pembangunan yang telah dibuat oleh Orde Baru, jadi menyebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang terbelit dengan KKN juga. Nah, sudah runtuh ekonominya, kemudian kondisi tidak stabil, kemudian kita mengetahui bahwa Orde Baru itu juga identik dengan yang namanya KKN. Ya, jadi ada korupsi, ada nepotisme, yang dimana itu yang benar-benar identik. Melihat kondisi bangsa yang begitu miris ya pada Mei 1998, kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran, terutama dikatakan oleh mahasiswa seluruh Indonesia, kemudian turun ke jalan-jalan untuk menuntut reformasi dan pemulihan ekonomi secara total. Jadi teman-teman juga harus mengetahui kalau kerusuhan Mei 1998 ini nggak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Jadi demonstrasi ini yang begitu besar kemudian dibalas oleh pasukan keamanan yang dulu kita kenal sebagai ABRI, itu juga pada peristiwa Trisakti. Jadi juga ada lanjutannya di peristiwa Trisakti ini, di mana mahasiswa itu ditembak oleh pasukan keamanan ya. Nah, jadi kemudian kekacauan yang terjadi di Indonesia itu berujung kepada anarkisme yang tidak bisa dikontrol karena wilayahnya itu ini sangat besar ya, dengan komponen keamanan yang tidak sesuai dengan jumlah dan luas wilayah, sehingga kondisi ini tidak bisa dikontrol. Yang namanya perusuh, kemudian penjara, itu bisa melakukan hal tersebut karena keamanan Indonesia itu lebih difokuskan kepada demonstrasi ketimbang untuk keamanan penduduk dan juga keamanan warga negara. Jadi banyak sekali juga ya variabel yang dapat dimasukkan mengapa kekacauan ini bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman tahu, banyak juga penelitian penelitian yang menyatakan bahwa untuk kerusuhan Mei 1998 ini juga terjadi karena spontanitas penjara, tapi juga karena ada kubu yang menginginkan terjadinya kerusuhan. Nah, itu juga ada. Tapi bagaimana, apakah kita bisa membuktikan atau tidak, itu merupakan penelitian, ya, penelitian dan juga tidak bisa kita ambil. Jadi kita ambil dengan grain of salt ya. Jadi tidak bisa kita ambil secara fakta. Nah, kemudian kekacauan ini terjadi, kemudian adanya lemahnya aparat keamanan, tidak ada bentuk antisipasi, hingga pemanfaatan kondisi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau saya mendengar ya cerita-cerita dulu itu banyak sekali memang
penjara itu yang ikut-ikutan, warga penduduk lokal di sana itu ikut-ikutan untuk melakukan penjaraan terhadap toko-toko etnis Tionghoa, bahkan juga pribumi. Jadi mungkin kalau teman-teman baca, itu banyak sekali toko-toko yang dituliskan bahwa reformasi, toko milik pribumi, dan lain-lain untuk menghindari penjaraan. Kemudian ketidakstabilan pemerintahan dan keamanan nasional menjadi alasan mengapa kerusuhan Mei 1998 tidak bisa segera diselesaikan dan diminimalisir. Jadi itu yang saya sebutkan memang dampak negatif ya, dampak negatif. Tapi kemudian setelah kerusuhan Mei 1998 ini, itu terjadinya reformasi, turunnya Presiden Soeharto dalam kursi kepemimpinan, sehingga dilanjutkan dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie, sehingga reformasi itu bisa dilaksanakan. Jadi langkah reformasi memang sangat berdarah kalau kita bisa bilang seperti itu. Selanjutnya adalah dampak kerusuhan Mei 1998 terhadap integrasi nasional. Jadi kita membuat ada 6 ya dampak dari terhadap integrasi nasional ya. Jadi yang satu, keamanan nasional sulit untuk dipulihkan. Jadi dari masa Orde Baru yang terakhir hingga masa reformasi, yang namanya keamanan nasional itu sangat sulit untuk dipulihkan. Jadi teman-teman kalau tahu, setelah kita ada kerusuhan Mei 1998, itu pada reformasi masih ada demonstrasi lanjutan untuk penuntutan kepada pemerintahan. Jadi keamanan nasional itu masih sangat sulit untuk dipulihkan pada saat itu. Kemudian yang kedua, masyarakat terus melemparkan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Jadi pada pemerintahan B.J. Habibie yang berlangsung sangat singkat, itu masyarakat masih tidak percaya dengan pemerintah, masih banyak stigma negatif, masih banyak ketidakpercayaan, sehingga bisa dibilang memang benar-benar integrasi, kita tidak dalam kesatuan. Memang benar pada saat itu mahasiswa itu benar-benar bersatu, tapi secara seluruhan antara sipil dan juga pemerintahan sendiri itu tidak terlalu dalam kondisi yang sama gitu. Persepsi mereka tidak sama. Masyarakat menuntut keadilan, menuntut reformasi, pemerintah masih dalam proses untuk reformasi. Kemudian yang ketiga, munculkan konflik vertikal antara kelas dan konflik horizontal antara golongan termasuk ras. Jadi antar kelas ekonomi, kemudian konflik horizontal itu antara golongan termasuk ras. Nah, nanti juga akan dijelaskan di bawahnya lagi. Terjadi jurang sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat lainnya. Tentunya kalau kita bicara tentang kekerasan pada kerusuhan Mei 1998, akan menyebabkan trauma ya secara psikologi, material. Kemudian kalau teman-teman tahu ceritanya untuk kerusuhan Mei 1998 ini, banyak sekali etnis Tionghoa itu yang melarikan diri ke luar negeri, melarikan diri ke luar Indonesia karena kondisi yang begitu luar biasa rusuhnya, sehingga banyak sekali juga yang tidak mau kembali karena trauma. Jadi di integrasi nasional Indonesia itu benar-benar kacau, benar-benar tidak bisa bersatu pada saat itu. Kemudian banyak penduduk Indonesia keturunan Tionghoa juga pergi ya, bahkan tidak kembali. Kemudian yang keenam, menambah catatan hitam pelanggaran HAM dalam sejarah nasional. Jadi ini bukan pertama kalinya kita tahu kalau kita memiliki pelanggaran HAM di dalam sejarah kita, sejarah negara Indonesia sendiri. Kita ada G13 PKI, ada banyak sekali yang masih bisa ditambahkan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Tapi tentunya pelanggaran hak asasi manusia ini menunjukkan bahwa seberapa rentannya ya integrasi nasional, seberapa rentannya dan juga minimnya perjuangan untuk menghargai nyawa manusia di Indonesia sendiri. Jadi itu merupakan dampak kerusuhan Mei 1998 terhadap integrasi nasional. Walaupun Mei 1998 ini tidak menyebabkan permisahan wilayah, tapi kerusuhan Mei 1998 ini membekas terhadap integrasi nasional secara jiwa dan sosialnya antara etnis Tionghoa sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara itu merasa disisihkan karena keturunan saja, karena beda golongan dan ras. Padahal kita sendiri mengetahui kalau kita ini berbagai suku dan budaya.
Hanya karena etnis Tionghoa ini tidak memiliki ketertarikan secara tanah, mereka tidak memiliki ketertarikan secara tanah seperti kita yang sudah di bumi yang sudah tinggal lama di Indonesia, merupakan imigrasi dari penduduk Cina, sehingga mereka merasa disisihkan, merasa terada rasisme ya di situ. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nata. Silahkan. Selanjutnya ada problem solving kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa suram bangsa ini. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan. Tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat atau tim sus HAM yang dibentuk Kejaksaan Agung juga tidak membawa perubahan bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Bukan hanya sekedar janji politik yang dibutuhkan, tetapi juga keberanian dan komitmen dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menuntaskan permasalahan ini melalui jalur pengadilan. Presiden dan DPR seharusnya menjalankan mandat UU nomor 26 tahun 2000 untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998. Lanjut. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kasus kerusuhan Mei 1998. Yang pertama, mendorong Presiden dan DPR untuk tetap berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kedua, mendorong Presiden untuk mengevaluasi kinerja tim sus HAM Kejaksaan Agung yang belum bekerja secara signifikan untuk menyelesaikan syarat formil maupun material dalam kasus pelanggaran HAM melalui jalur pengadilan. Yang ketiga, mencabut hak DPR dalam penentuan pembentukan pengadilan HAM ad hoc dalam kasus pelanggaran HAM berat. Yang keempat, meningkatkan sense of human right dalam diri aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung dan kehakiman dan upaya penghapusan praktek-praktek impunitas. Yang kelima, pembuatan undang-undang penghapusan diskriminasi rasial. Yang keenam, mempertegas kedudukan Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang ketujuh, meratifikasi secara penuh konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial oleh pemerintah Indonesia. Yang kedelapan, membentuk KPP HAM kerusuhan Mei 1998. Dan yang terakhir, membangun kekuatan korban sebagai salah satu upaya perjuangan dalam penghapusan impunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman. Kesimpulan, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu atau menghilangnya keutuhan, atau serta persatuan serta menyebabkan perpecahan. Dalam kasus kerusuhan Mei 1998, bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi, ketimpangan sosial, pemerintahan yang tidak stabil, ditambah dengan sentimen-sentimen anti-rasial warga Tionghoa. Sehingga warga yang merupakan warga atau keturunan orang Tionghoa mengalami hal diskriminasi dan pelanggaran HAM. Dalam hal ini dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia terhadap warga Tionghoa, sehingga dapat menyebabkan perpecahan sosial dan juga tidak menjunjung tinggi nilai Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Karena seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai persatuan Pancasila dan menghargai semua ras yang ada, serta menghilangkan sentimen-sentimen anti-rasial yang negatif agar menciptakan integritas bangsa Indonesia. Baik, cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 7 mengenai kerusuhan Mei 1998 terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di kolom chat maupun di pertemuan berikutnya
di kelas kewarganegaraan D166. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.